Shalom teman-teman. Shalom. Oke, gimana kabar kalian? Baik. Baik, berharap semuanya baik ya. Tetap sehat, apapun keadaannya, kondisinya, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap dekat kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan apapun kita. Oke, saat ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita percaya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berdiri. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Kita mau angkat tangan kita. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tuhan hebat bagi kami. Selamanya Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan bawa kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi apapun yang kami alami saat ini. Berikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan kami mengikut Yesus, kami akan bisa diberikan kekuatan. Dan kami mengikut Yesus, kami bisa mengandalkan Tuhan dan kami bisa menjalani hari-hari kami. Haleluya.
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Semua karena anugerah Tuhan hari ini ada. Bukan karena kuat kita, namun karena roh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, benar Tuhan. Dan kami mengikut Tuhan. Kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepanjang malam ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang campur tangan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nantinya Tuhan juga yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nantinya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian Kudus, Kuduslah Tuhan. Dalam hadirat-Mu,
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Sekali lagi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada dalam surga Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo, shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di minggu yang kedua di bulan April ini. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar sebagai kaum muda. Salah satu hal terpenting di dalam diri manusia yang perlu kita miliki adalah integritas. Itu penting sekali. Dan hari ini kita akan belajar dari tema ini, yaitu integritas buah dari iman. Kita membuka satu bagian firman Tuhan. Seharusnya kita baca dari keseluruhan pasal, yaitu Ayub pasal 1 dan seterusnya, seharusnya sampai pasal yang terakhir. Kita bisa mendapatkan bagaimana integritas buah dari iman Ayub itu sendiri yang mempengaruhi seluruh umat manusia, boleh saya katakan demikian. Untuk itu saya membacakan 3 ayat dari Ayub pasal 1 ayat 1, kemudian kita loncat pasal di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, demikian bahasa Indonesia. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Engkau izinkan kami kembali bersekutu walaupun melalui Zoom ataupun melalui YouTube.
Kiranya Engkau memberkati kaum muda dan Engkau juga pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Mari kuasa Roh Kudus yang boleh menguatkan dan mengurapi dia sehingga dia boleh menyampaikan buah daripada iman yang mempunyai integritas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi teman-teman, kita akan melihat apa sih sebenarnya integritas itu. Atau pengertian dari integritas itu berkaitan dengan apa? Ya mungkin satu kata yang asing bagi teman-teman kaum muda yang bekerja gitu ya. Taunya hari ini saya buka toko, ada masuk duit, cuannya berapa, dan barang yang saya kirim itu sudah berapa bal dan lain-lainnya. Ya, baik teman-teman, pengertian daripada integritas itu adalah berkaitan, yang pertama adalah berkaitan dengan personality. Apa itu personality? Yaitu berkaitan dengan kepribadian seseorang. Biasanya itu akan diteliti. Latar belakang orang ini, keluarganya, cara didiknya, bagaimana dia dibesarkan di lingkungan yang seperti apa, itu yang akan mempengaruhi personality ini seseorang. Tanpa harus digurui. Karena apa? Sudah menjadi habit, ya, hidup di dalam lingkungan itu. Itu yang pertama, kita tidak akan panjang-panjang di situ. Yang kedua, kalau integritas itu sebetulnya menyangkut atau terkait seluruh aspek hidup seseorang, mulai dari kecil sampai besar. Walaupun perkembangan dalam ke depannya atau perjalanan hidupnya ke depan itu pasti akan mengalami berbagai perubahan. Tapi perubahan ini bukan semakin jelek, justru akan semakin baik. Yang ketiga, integritas itu berkaitan dengan keselarasan. Artinya, kita memiliki wawasan yang utuh atau memandang hidup ini yang utuh. Sebuah dunia yang kita hidup saat ini adalah sebuah dunia yang pada mulanya diciptakan itu baik, tetapi sudah jatuh dalam dosa. Maka kadang-kadang pikiran kita terkontaminasi memandang ada aspek rohani itu tidak. Tapi kita memandang seluruh hidup ini harus memiliki keselarasan yang seimbang. Itu adalah integritas. Artinya kalau kita marah ada batasnya, kalau kita mengasihi ada batasnya. Dan di dalamnya itu ada satu didikan. Ya itu yang terlalu rumit yang kalau kita bahas ya, karena ini sepertinya agak filosofi. Nah, integritas juga berkaitan dengan attitude ya, attitude tak terkontaminasi. Artinya apa? Perilaku seseorang yang memiliki integritas, dia tidak akan terkontaminasi oleh kondisi atau lingkungan, atau dia tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, karena dia mempunyai prinsip, dia memegang prinsip. Saya anak Tuhan, saya tidak mau kompromi dengan yang tidak baik, seperti itu, yaitu integritas. Kemudian yang terakhir sebenarnya banyak ya. Sebagai konteksnya adalah kekristenan. Jadi yang terakhir, integritas itu harus memiliki relasi yang seimbang. Horizontal yaitu dengan sesama kita, manusia. Hubungan manusia dengan sesama. Mungkin di tempat kerja, dengan pelanggan, dengan pembeli. Kemudian bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan vertikal, yaitu dengan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam kita mengintrospeksi hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam kita membaca firman, dan yang lain-lainnya. Itu adalah pengerti integritas. Sebetulnya banyak, mari kita lewatkan, karena apa yang mau kita bahas bukan pada bagian ini. Nah, yang berikut, pertanyaan yang perlu kita pertanyakan sesuai dengan tema kita, sesuai dengan teks yang kita baca dari Ayub ini, integritas buah dari iman itu apa saja sih? Kita akan bertanya dong, kamu sekolah menjadi desainer, apa sih yang sudah kamu desainkan? Seperti itu kan? Demikian juga pertanyaan ini,
Integritas dari buah iman, apa saja kira-kira? Nah, berdasarkan teks di situ, saya coba menelaah ya, sebenarnya banyak. Yang pertama, tidak mencari kambing hitam. Artinya, kalimat ini saya rasa bagi kita bukan lagi hal yang asing. Kita dari kecil, dari TK sampai saat ini, walaupun di zaman ini agak kurang ya istilah itu, tidak mencari kambing hitam. Tetapi di dunia politik, dunia apapun sering dipakai. Itu artinya tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Itu yang pertama. Kedua, tidak mencari kambing hitam itu juga dia tidak orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau orang yang memiliki integritas, dia itu tidak akan melarikan dari tanggung jawab dan dia juga tidak akan menyalahkan orang lain. Ini penting sekali. Orang yang punya integritas, kalau menghadapi masalah, dia selalu akan mengintrospeksi diri. Ayub, di dalam kesemuanya itu dia memiliki, tapi tiba-tiba dalam waktu sekejap hilang semuanya. Dia tidak menyalahkan pegawainya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan tangan kosong aku dilahirkan ini, aku nggak punya apa-apa. Pada akhirnya, kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, ya syukurlah. Saya paling tidak saya sudah nikmati, saya sudah pernah jadi orang berduit atau orang kaya seperti itu. Dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan tidak. Ya, kalau di pasal-pasal berikutnya saudara akan melihat teman-temannya bilang dia berdosa, dia juga nggak membantah, dia bilang hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, seseorang yang memiliki integritas dari buah iman itu, dia tidak akan goyah dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Walaupun itu isu besar, isu kecil. Saya mengambil contoh, kita masih ingat kurang, kalau tidak salah sudah lewat dari 3 tahun, mungkin sudah 4 tahun ya, saya nggak ingat sudah berapa tahun. Di mana ada seorang ibu yang pergi operasi plastik, diisukan dia digebukin oleh orang-orang yang tidak jelas. Nah, dengan isu tersebut, mulai dari kalangan biasa sampai di Senayan, maksud saya orang-orang yang ada di Senayan, mereka sudah beramai-ramai mencela pemerintah. Seolah-olah orang yang menggebukin si ibu ini adalah orang suruhan pemerintah dan sebagainya. Itu tidak benar. Terbukti dia operasi plastik. Pada akhirnya mereka yang ramai-ramai ngomong seolah-olah merasa benar itu juga tidak minta maaf. Itu kita sebagai kaum muda kita tidak boleh ikut-ikutan dengan isu-isu yang tidak jelas, terus kita menambah-nambahi bumbu untuk merusak suasana. Ini tidak baik, apalagi di lingkungan kerja, apalagi itu menyangkut teman kita, apalagi ini menyangkut keseluruhan sebuah organisasi dan yang lain-lainnya. Saya pikir ini kita tidak boleh ikut-ikutan dengan menyebarkan isu-isu yang tidak jelas. Tetapi kalau kita mendengar ada isu-isu yang demikian, mari kita mencari tahu apakah kebenarannya seperti itu. Kalau memang iya, kita juga tidak perlu ikut-ikutan. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan supaya itu tidak menjadi besar dan menjadi masalah mempengaruhi publik dan pada akhirnya akan membuat kekacauan di masyarakat. Nah, demikian juga dengan hidup kita sebagai orang yang berintegritas. Kita lihat Ayub, dia dicaci maki sama teman. Ayub, kamu sudah begini. Tidak, tapi dia tetap memiliki integritas. Dia sudah dengar banyak isu. Teman-temannya adalah orang-orang pintar semuanya, mengetahui segala keadaan. Dia berkata berdasarkan pandangannya, tapi Ayub tetap memiliki integritas. Dia tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, orang yang memiliki buah integritas itu salah satu yang paling penting saya rasa adalah memiliki pandangan yang optimis. Maksudnya apa? Di dalam menghadapi situasi dan tekanan, di dalam menghadapi berbagai persoalan, kita sebagai orang yang beriman, iman itu perlu memiliki buah. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana pandangan kita? Kita harus tetap optimis. Seperti pandemi COVID-19 ini yang menyerang, ada di depan mata kita, menghalangi ruang gerak kita.
Kita tidak bebas lagi mau kemana sampai saat ini. Nah, pandangan kita seperti apa? Ada orang yang berpandangan, aduh, mau tahu, aduh, nggak enak nih, nggak bisa ke sana kemari. Nah, kami hamba Tuhan yang pusing. Pusingnya apa? Tanyalah kepada kami, contoh, kapan ini akan berlalu, dan sebagainya. Kalau sebetulnya mau jujur, saya katakan, Anda bertanya kepada saya juga nggak tahu kapan akan berlalu. Saya juga berdoa minta Tuhan, cepat-cepat lalukan Tuhan, tapi harus dengan doa seperti doanya Tuhan Yesus ya. Jangan menurut kehendakku. Jadi artinya kita itu tidak boleh memaksa keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi pandanglah hidup ini. Di tengah-tengah pandemi ada jemaat, ada anak-anak Tuhan walaupun orang umumnya juga. Justru di tengah-tengah pandemi ini dia panen duit, panen berkat. Kalau itu bahasa kita. Mereka punya usaha malah tambah maju dan sebagainya. Walaupun ada yang seret, ada yang macet, ada yang berjalan di tempat. Ini masih bisa melewati hari. Inilah pandangannya optimis. Kita harus selalu memandang hari esok akan lebih baik. Ini pasti berlalu. Apalagi pemerintah sudah mengadakan vaksin dan sebagainya. Saya yakin lewati tahun ini kita berdoa dan kita tetap berharap, kita tetap optimis. Kalau mungkin Natal tahun 2021 ini kita bisa on-site dan kita bisa bertatap muka dan paling utama juga sebagai kaum muda kita bisa kongkow dan ngopi di kafe kita lagi. Ya, kita tetap optimis. Amin. Nah, ini penting sekali ya. Oke, yang berikutnya, orang yang memiliki buah integritas iman, dia tidak akan menghakimi orang lain. Ya, tidak. Orang yang mempunyai integritas, dia sadar, saya adalah orang yang bersalah, saya orang yang tidak sempurna. Kalau dia melihat temannya ada terpleset sedikit saja, kan ada orang yang begitu kan, merasa paling benar, langsung hakimi, no. Nah, apalagi sekarang kita lihat, oposisi sekarang. Begitu cepat menghakimi pemerintah, begitu cepat mengatakan gini, dia cuma ngomong doang, omdo orang bilang. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, mari kita sebagai anak Tuhan, kalau kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, melihat Anda lemah, kami seringkali mendoakan Anda secara diam-diam, tapi tidak perlu diproklamirkan atau tidak perlu dipamerkan. Kamu tahu nggak? Saya sudah doakan kamu loh, sampai doa dari atas sampai bawah loh, atau sudah doakan kamu tuh dengan mencucurkan air mata dan sebagainya. Tidak perlu, doakan saja. Demikian juga, kalau ada teman kita yang terpeleset, kita kasih tahu baik-baik dengan kasih. Itu adalah ajaran Alkitab kita ya. Jadi ini adalah buah daripada integritas iman itu sendiri, itu perlu kita miliki. Jadi saya bukan orang yang gampang mau menghakimi orang lain, saudara. Ada teman saya jatuh, ada teman saya dipecat, ada teman saya yang mengalami banyak masalah, tekanan. Saya tidak mengatakan, bro, saya akan bilang begini, bro, kalau saya seperti kamu belum tentu saya kuat, bro. Saya akan mendoakan kamu. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya buah daripada integritas iman itu sendiri. Ya, kita tidak perlu langsung menghakimi orang lain. Seolah-olah kita jauh lebih baik, lebih benar. Belum tentu. Kita seringkali menghakimi orang lain sama saja kita menonton sepak bola. Bintang favorit kita bawa bola. Sebelah sana, ayo tendang. Maka ditambahi lagi kata-kata, aduh. Nah, ini seringkali kita seperti itu, saudara ya. Padahal kalau suruh saudara main, belum tentu saudara bisa seperti dia gitu. Larinya udah ngos-ngosan kali ya. Nah, itu tidak menghakimi orang lain. Nah, yang terpenting adalah sebagai bagian terakhir, tapi belum terakhir sekali, yang mau saya katakan adalah, jadi integritas buah dari iman itu akan membangun nilai yang positif bagi diri kita sendiri. Kenapa? Anda akan dikenal. Paling tidak Anda orang yang jujur, Anda orang yang bisa dipercaya, Anda orang yang bertanggung jawab, Anda orang yang tidak serta-merta menyalahkan orang lain, Anda adalah orang yang dinilai itu bisa memegang janji, bisa memegang rahasia karena Anda tidak menyebarkan isu-isu yang
membingungkan yang belum tentu benar itu sendiri. Itu bagi diri kita sendiri. Maka dengan demikian kita itu akan mengalami satu keunggulan. Keunggulannya apa? Bukan karena kaya, bukan karena apa, tapi dipercaya orang itu susah, saudara. Dipercaya orang itu susah, saudara. Percayalah dengan saya. Anda boleh tidak memiliki apa-apa, tetapi kalau Anda mempunyai integritas atau buah dari integritas tadi yang saya sebut, Anda dilempar kemanapun kecuali ke kutub utara dan ke selatan, dingin, ya nggak ada manusia. Anda dilempar kemanapun, apalagi Anda menguasai bahasa gitu ya. Anda pasti hidup dan bisa beruntung. Percaya sama saya, saudara ya. Ini penting sekali karena kepercayaan itu adalah modal utama Anda akan maju. Tapi miliki dulu integritas, buah dari iman itu sendiri dulu. Baru kita bisa berfungsi. Tentu dengan penyertaan Tuhan, itu yang utama. Kemudian juga bagi diri sendiri, juga orang lain. Artinya apa? Orang lain itu akan merasa, andai kata saya seorang bos, gitu ya. Saya membutuhkan karyawan, umpamanya saya melihat, oh ini si Afin umpamanya, contoh gitu ya. Nah, dia adalah orang yang jujur berintegritas. Walaupun dia kurang pengalaman dalam bidang ini, saya percaya dia bisa karena dia orang yang punya integritas, bisa membangun diri dan orang lain. Nah, disitulah kita memuliakan nama Tuhan dan kita menyatakan buah dari iman yang berintegritas ini loh. Orang bisa lihat tapi nggak perlu kita promosikan, nggak perlu kemana-mana. Saya ini loh. Kan ada teman saya yang dari Anta Beranta ya, saya nggak sebut gitu ya. Dia mempunyai gelar gini tapi ya gelarnya sih menurut saya kurang gimana gitu ya, kurang bertanggung jawab gitu ya. Nah, selalu dia ngomong, saya sudah punya gelar ini loh, saya sudah punya ini loh. Mulai saat ini kamu jangan panggil saya ini, harus panggil ini dan sebagainya. Saya pikir itu nggak perlu. Kita bisa atau tidak perlu ngomong, tidak perlu kita yang melamirkan atau kita mempromosikan diri, tapi orang lain akan menilai kita. Biarlah orang lain yang mengatakan kita apa adanya daripada kita mengatakan diri kita sendiri apa adanya. Itu jauh lebih baik kalau orang lain yang mengatakan. Nah, ini sebagai penutup, pasti menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah, Allah Tritunggal, kalau kita memiliki buah dari iman yang berintegritas itu sendiri. Artinya kalau kita bisa mengintegralkan iman yang kita miliki, menjalani hidup ini, dan bersosialisasi dengan sesama, dan tetap memiliki relasi internal pribadi Anda dengan Tuhan, yaitu Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita sebut dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka kita mengimplementasikan atau kita mengaplikasikan hidup kita di masyarakat, saya percaya itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan hasilkanlah buah dari iman yang berintegritas itu sendiri di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah tempat kerjamu. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Pada akhirnya teman-teman kamu bilang, kalau gitu saya mau ke gereja. Ke gereja mana? Ke gereja GKJ Tambora Jembatan 5. Di situ. Ya, baik. Bukan ke gerejanya, tapi kita melalui gereja ini kita bawa mereka untuk memperoleh kasih karunia keselamatan yang datangnya daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan sudah hamba paparkan dengan sederhana. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu boleh menolong kaum muda ini supaya dia atau kaum muda ini mereka boleh memiliki iman atau buah dari iman yang berintegrasi itu. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang boleh menolong mereka sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mempraktekkan buah dari iman yang mereka miliki itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan di pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah melayani sebagai WR, singer, pemusik, dan LCD, dan lain sebagainya. Dan saya juga tidak lupa mengingati teman-teman tetap ikut ibadah online KP Tambora dan juga ibadah umum. Terima kasih, sekian. Pada waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengarahkan hati kita. Kita terima berkat daripada Tuhan dengan doa tutup. Kita berdoa. Kasih dan sejahtera dan anugerah keselamatan, bimbingan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai, bahkan memberikan dan mengingatkan setiap kita agar kita boleh mempraktekkan buah daripada iman kita yang sudah kita miliki itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di lingkungan kerja kita, kiranya kasih dan damai dari Allah Tritunggal itu menyertai setiap kita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.